Di desa terpencil di Jepang bernama Hanamura ada sebuah legenda tentang gua emas, gua tersembunyi yang konon penuh dengan emas murni. Namun legenda juga menyebutkan bahwa gua itu dijaga oleh Oni no Mamoru, monster raksasa yang tidak akan membiarkan siapapun mengambil harta di dalamnya. Banyak orang yang mencoba menemukan gua itu tapi tidak pernah kembali. Namun seorang pemuda pemberani bernama Kenshiro tidak percaya pada legenda tersebut. Baginya itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti orang agar tidak mencari harta karun. Suatu hari seorang pria tua di desa memberi Kenshiro petunjuk tentang letak gua itu, dan tanpa ragu ia memutuskan untuk mencarinya. Dengan tekad yang kuat, Kenshiro memulai perjalanannya menuju gua yang legendaris. Setiap langkahnya dipenuhi dengan harapan dan ketakutan akan apa yang mungkin dihadapi. Ketika ia mendekati lokasi yang ditunjukkan, suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Dengan membawa obor dan pedang pusaka keluarganya, Kenshiro mendaki gunung dan menemukan celah tersembunyi di antara bebatuan. Saat ia masuk, gua itu tampak seperti gua biasa, gelap, lembab, dan berbau tanah. Namun semakin dalam ia berjalan dinding, gua mulai bersinar keemasan. Batu-batu di sekitarnya berubah menjadi emas dan di depan matanya terdapat tumpukan emas dan perhiasan yang berkilauan. Kenshiro hampir tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Namun saat ia hendak mengambil segenggam emas, suara gemuruh terdengar dari dalam kegelapan. Tanah bergetar dan dari bayangan muncul sosok raksasa bermata merah menyala. "Manusia serakah, beranikah kau menantangku?" Suara berat menggema di gua itu. Kenshiro menegakkan punggungnya melawan ketakutan yang menggerogoti hatinya dan menyatakan, "Saya bukan manusia serakah. Ini adalah takdir saya." Kenshiro menelan ludah saat melihat sosok itu, seorang Oni iblis besar dengan tanduk melengkung, kulit merah gelap dan gada raksasa di tangannya. "Aku tidak takut padamu," Kenshiro berteriak sambil menghunus pedangnya. Oni tertawa keras. "Banyak manusia datang ke sini dengan keberanian yang sama tetapi mereka semua gagal. Jika kau ingin harta ini, buktikan bahwa kau pantas memilikinya." Dengan cepat Oni mengayunkan gada besarnya. Kenshiro menghindar ke samping, nyaris terkena hantaman. Serangan Oni begitu kuat hingga lantai gua retak. Kenshiro tahu bahwa melawan langsung bukanlah pilihan. Ia harus menemukan cara lain untuk mengalahkan monster itu. Kenshiro melangkah mundur mencoba menarik perhatian Oni dan mengalihkan fokus. Kenshiro melihat sekeliling gua dan menyadari sesuatu, ada banyak ukiran di dinding yang tampak seperti teka-teki. Ia teringat cerita kakeknya bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan kekuatan. Sambil menghindari serangan Oni, Kenshiro berteriak, "Oni, apa tujuanmu menjaga harta ini?" Oni berhenti sejenak, tampak terkejut oleh pertanyaan itu. "Aku bukan penjaga emas, tetapi penjaga keserakahan manusia." Kenshiro berpikir cepat. "Jika aku bisa menjawab teka-teki di dinding gua ini, apakah kau akan membiarkanku pergi dengan satu potong emas?" Oni menyeringai. "Baik, jawablah teka-teki ini. Apa yang lebih berharga dari emas tetapi sering diabaikan oleh manusia?" Kenshiro merenung, menyadari bahwa di balik kilau emas ada hal yang lebih berharga baginya. Waktu yang telah berlalu dan orang-orang yang dicintainya. Lalu ia menjawab dengan yakin, "Waktu. Waktu lebih berharga dari emas karena emas bisa dicari tetapi waktu yang hilang tak bisa kembali." Gua tiba-tiba bergetar dan mata Oni bersinar keemasan. Ia mengangguk puas. Akhirnya ada manusia yang mengerti. Tiba-tiba tubuh Oni mulai memudar, berubah menjadi cahaya emas yang menyatu dengan gua. Suara Oni terakhir terdengar bergema, "Pergilah dan gunakan waktumu dengan bijak." Kenshiro mengambil napas dalam-dalam, merasakan beban tanggung jawab di pundaknya. Dengan langkah pasti ia melangkah menuju cahaya, berkomitmen untuk menghargai setiap detik yang diberikan kepadanya. Saat Kenshiro melangkah keluar, gua di belakangnya runtuh, menghilang selamanya. Ia membuka tangannya dan menemukan sebuah koin emas, satu-satunya peninggalan dari gua tersebut. Ketika ia kembali ke desa, semua orang terkejut melihatnya kembali dengan selamat. Namun alih-alih membanggakan dirinya, Kenshiro hanya tersenyum dan berkata, "Harta sejati bukanlah emas, tetapi bagaimana kita menghabiskan waktu kita dengan orang-orang yang kita cintai." Sejak hari itu legenda gua emas berubah.